Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan zuriat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Tinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap kita dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Kali ini kita membicarakan tentang cahaya tauhid. Para aulia Allah Ta'ala radhiyallahu anhum mereka mengibaratkan cahaya tauhid dan keyakinan itu adalah tentara hati. Nah, jadi hati itu berisian tentara, berisian prajurit, berisian pasukan. Nah, pasukannya prajuritnya itu ialah tauhid dan keyakinan. Kemudian kegelapan, kemusyrikan, dan keraguan-raguan itu adalah tentara nafsu. Nafsu dan hati itu akan berperang di dalam batin seorang manusia. Nafsu memiliki tentara, kegelapan, kemusyrikan, dan keraguan-raguan itu adalah tentara nafsu. Hati akan melawan nafsu, dia memiliki tentara yaitu cahaya daripada tauhid dan keyakinan. Maka terjadilah perang di dalam batin seorang manusia tadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menolong daripada orang yang tadi, maka dia akan memenang melawan peperangan itu. Iman dan pengetahuan mengusung kebenaran, sedangkan nafsu dan tentaranya mengusung kesesatan dan kejahatan. Bagi orang yang hendaklah mengendalikan dirinya dan nafsunya agar senantiasa berharap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nur cahaya tauhid itu adalah pembuka bagi mata hati dan pembuka daripada hukum yang berhadapan dengan nafsu. Nur itu akan melawan daripada hawa nafsu dan berhasil mengalahkannya jika ia mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berhasil mendapatkan ilmu-ilmu yang halus, ilmu seperti ilmu laduni, ilmu asrar, ilmu mabani, dan bermacam rahasia-rahasia lainnya apabila ia sudah berhasil menaklukkan. Dan tidak mungkin seseorang tadi bisa menaklukkan nafsunya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seseorang yang mempelajari ilmu tauhid dan membangun keyakinan di dalam hatinya hendaklah senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar dia bisa menaklukkan nafsunya sendiri. Jangan pernah memandang bahwasanya kita memiliki kemampuan, kita memiliki usaha untuk menaklukkan nafsu itu sendiri. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu, kita hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, permohonan daripada tentara-tentara nafsu, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar cahaya tauhid dan cahaya keyakinan yang ada di dalam hati kita, di dalam batin kita, yang menjadi tentara hati kita untuk melawan hawa nafsu, bisa mengalahkan daripada hawa nafsu itu sendiri. Engkau adanya taat di dalam hatimu. Ketika engkau taat maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau memandang bahwasanya ketaatan itu datang daripada usahamu dan milik dirimu, melainkan ketaatan itu adalah datang daripada Allah, milik Allah yang diberikannya kepadamu. Adapun taat itu terbahagi kepada dua macam taat. Yang pertama, seseorang itu menyukai daripada taat kepada Allah Ta'ala dengan menilik bahwasanya taat itu adalah petunjuk dari Allah kepada kita. Nah, jadi orang tadi suka dengan ketaatan kepada Allah, dia suka dengan kebaktian kepada Allah, dia suka menjunjung tinggi perintah Allah, dan dia suka meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Semua itu dia pandang bukan daripada kekuasaannya, bukan daripada kemampuannya, melainkan daripada Allah semata. Dan dia melihat bahwasanya taat kepada Allah itu adalah sebuah nikmat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Oleh sebab itu, wajiblah baginya mensyukurinya. Dan senantiasa ia berharap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang itu menyukai taat kepada Allah taala melainkan dia menilik bahwasanya taat itu adalah usahanya dan ikhtiarnya. Nah, ini nang orang nang payah taat kepada Allah taala, sembahyang kepada Allah taala, membaca Al-Qur'an, puasa, menuntut ilmu segala macam, taat kepada Allah, tapi dia memandang bahwa itu adalah usaha dirinya dan ikhtiarnya. Kadang memandang bahwa taat itu tadi adalah pemberian Allah kepadanya, taat itu adalah sebuah nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, nang wajib ia syukuri kada. Tapi dia menganggap semua itu adalah bagian daripada kemampuan dirinya. Nah, ini nang orang nang beribadah tuh timbul ujub, tumbuh ria, tumbuh sombong, tumbuh macam-macam sifat-sifat nang kada baik tadi karena memandang taat dan ibadah itu adalah usaha dirinya, miliknya, yang datang daripada kemampuannya sendiri, dan ia melupakan pertolongan Allah Ta'ala atas dirinya. Nah, orang inilah orang nang ketaatan nang kada dibenarkan. Oleh sebab itu, kita orang yang sudah mempelajari ilmu tasawuf sudah mengerti bahwasanya segala gerak dan diam kita tidak lepas daripada pertolongan Allah semata. Tidak ada kemampuan kita. Kita sudah tidak memiliki daya dan upaya. Kita tidak mampu menghindar dari sebuah kemaksiatan dan kita tidak mampu melakukan sebuah ketaatan, melainkan semua itu dengan izin Allah tanpa ada kemampuan sedikit pun dari kita, karena kita adalah orang yang daib yang tidak memiliki daya dan upaya. Semua apapun yang terjadi atas diri kita itu adalah kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita hendaklah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, senantiasa kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita tidak akan salah dalam melangkah hidup ini. Kita akan taat kepada Allah itu karena Allah yang memberi ketaatan kepada kita. Kita akan beribadah karena itu dia adalah pertolongan Allah dan petunjuk Allah kepada kita. Sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan cahaya tauhid, yang merupakan cahaya tauhid tadi dan keyakinan itu adalah tentara hati yang hendaklah semakin tentara hati itu kita jaga agar hati kita ini tidak bisa diserang oleh tentara nafsu. Nah, sekiranya ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.